Dosa terkejam dalam sebuah rumah tangga adalah pengkhianatan. Dan, sepertinya, dosa ini tak pernah pandang bulu. Hampir setiap manusia berpotensi melakukannya. Entah itu pria ataupun wanita, si kaya maupun si miskin, atau bahkan rakyat jelata. Dan, salah seorang ratu sekaligus permaisuri dari kerajaan termasyhur di abad ke-18 ini, adalah salah satu contoh bahwa dosa terkejam dalam sebuah rumah tangga itu, bisa juga dilakukan oleh seorang penguasa. Demi meraih takhta, ia tega melakukan berbagai pengkhianatan demi pengkhianatan, doyan selingkuh, hingga lihai bersiasat, dalam tanda petik, di ruang-ruang gelap. Siapa Sang Ratu ini, dan bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Sophie Friederike Auguste, seorang bangsawan Prusia, anak dari pasangan Pangeran Christian August van Anhalt-Zerbst dan Putri Johanna Elisabeth dari Holstein-Gottorp, Jerman. Meski tergolong keluarga bangsawan yang cukup disegani di zamannya, namun ayah Sophie tergolong bangsawan yang papa. Demikian disebutkan Kompas dalam biografi tokoh dunia, Catherine II, Kaisar Perempuan Rusia. Kelak, Sophie dikenal sebagai Catherine II atau Catherine the Great, salah satu empress atau kaisar perempuan di Kekaisaran Rusia paling berpengaruh pada akhir abad ke-18. Perkenalannya dengan lingkaran kekuasaan Kekaisaran Rusia bermula tatkala dirinya diundang oleh Tsarina Elisabeth, putri mahkota dari Kaisar Rusia, Peter yang Agung. Kelak, Tsarina Elisabeth lah yang meneruskan tampuk kepemimpinan sang ayahanda. Namun sayang, sebagai seorang empress, beliau tak menikah dan tak punya anak. Empress Tsarina Elizabeth kemudian memilih Peter, salah satu keponakannya, sebagai pewaris takhta. Dan sepertinya, harapan kedua orang tua Sophie yang memang menginginkan pria berkuasa untuk putrinya itu benar-benar terwujud. Secepat kilat, Sophie mampu menarik hati Tsarina Elizabeth, yang kala itu tengah mencarikan jodoh untuk Peter. Singkat cerita, Peter dan Sophie pun berjodoh, dan mereka pun menikah pada 21 Agustus 1745. Saat itu, usia Sophie masih sangat belia, yaitu 16 tahun, dan sejak saat itu pula, Sophie mengubah namanya menjadi Catherine. Celaka, Catherine bukanlah wanita yang setia. Dia tega mengkhianati statusnya sebagai seorang istri, yakni berselingkuh dengan pria lain. Bahkan, perselingkuhan itu dia lakukan bukan hanya dengan satu pria. Selain Sergei Saltykov yang disebut-sebut sebagai ayah biologis Paul, putra pertamanya, dilansir dari Wikipedia, Catherine juga disebut menjalin asmara terlarang dengan Grigory Grigorievich Orlov, Alexander Vasilchikov, Grigory Potemkin, Stanislaw August Poniatowski, dan masih banyak lagi. Pengkhianatan Catherine pun berlanjut. Tatkala suaminya dinobatkan sebagai Kaisar Rusia berjuluk Tsar Peter III, menggantikan Empress Tsarina Elizabeth yang telah mangkat, secara diam-diam Ratu Catherine malah bermain siasat, dalam tanda petik, di ruang-ruang gelap, untuk melakukan kudeta. Catherine pun akhirnya berhasil menggulingkan Peter III, suaminya sendiri, dari singgasana, berkat dukungan resimen militer terkuat Kekaisaran Rusia kala itu. Tsar Peter III yang baru berkuasa 6 bulan ini ditangkap, dan dipaksa turun takhta. Yang terjadi kemudian pun sudah bisa ditebak. Catherine lantas naik takhta sebagai empress atau kaisar perempuan dengan kekuasaan absolut,
di tengah praktik perbudakan yang merajalela di Rusia, dan menjadi empres paling berbahaya bagi kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah kekuasaannya. Dengan mengandalkan dukungan militer serta kepiawaiannya dalam bermain siasat, Empres berjuluk Catherine II atau Catherine the Great ini sukses memperluas wilayah kekaisaran Rusia ke selatan dan ke barat, menambahkan wilayah seperti Crimea, Belarus, dan Lituania. Perjanjian dengan Prusia dan Austria memperluas perbatasan Rusia hingga ke Eropa Tengah. Terlepas dari itu semua, seburuk-buruknya manusia pasti punya sisi positif. Dan tak bisa dipungkiri bahwa di bawah kekuasaannya, Kekaisaran Rusia mengalami kemajuan signifikan. Salah satunya dibuktikan melalui keberhasilannya dalam membangun peradaban ke arah yang lebih modern. Selain itu, dia juga sebagai pelindung seni, sastra, dan pendidikan, serta mendirikan koleksi seni yang sekarang menjadi Museum Hermitage. Semoga kita dapat memetik pelajaran berharga dari kisah kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma, setiap 2 hari sekali. Terima kasih.